loro rasane ati dan tidak bisa lali. Tresno tulus seko ati malah kena regulasi. Kowe janji tresno tulus karo PSIS, nyatane kowe malah diganti. Ya guys, itulah nyanyian yang mungkin pas buat menggambarkan kondisi PSIS sekarang ya guys. Sorry kalau fales ya guys. Ya, PSIS is blue, yo iso yo. Hai guys, kembali lagi di channel Apridani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru loh guys. PSIS sejauh ini hingga pekan ke-6 BRI Liga 1 belum sekalipun merasakan kekalahan di bawah caretaker Imron Nahumaruri. Dari 6 pertandingan, PSIS Semarang mencatatkan 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Hari Nur dan kolega bahkan bertengger di posisi 2 klasemen BRI Liga 1 di bawah Bayangkara FC. Namun sayang, bergabungnya Ian Andrew Gilan ke PSIS Semarang sebagai pelatih kepala baru, Imron Nahumaruri yang menjadi caretaker akan kembali ke posisi asisten pelatih. Oke guys, sebelum kita membahas PSIS ditinggal pas sayang-sayangnya, hanya PSIS yang berani mengganti pelatih saat tim sedang naik daun. Alangkah baiknya subscribe dulu ya guys channel Apridani dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi. Yo, iso yo! Bergabungnya Ian Andrew Gilan ke PSIS Semarang sebagai pelatih kepala baru, Imron Nahumaruri yang menjadi caretaker akan kembali ke posisi asisten. PSIS mengumumkan penunjukan Ian Andrew Gilan sejak 17 September. Pelatih berkebangsaan Skotlandia itu dipilih untuk menggantikan Dragan Juganovic yang meninggalkan tim sesaat sebelum kick-off Liga 1 2021. Hanya saja, Ian Andrew Gilan terganjal aturan masuk ke Indonesia, sehingga Imron terus melanjutkan tugasnya sebagai caretaker. Adapun Imron mengindikasikan pelatih baru segera datang dalam waktu dekat. Tugas saya sudah selesai. Saya tidak mau mendahulukan pelatih baru. Harus respect. Saya kembali menjadi asisten. Membantu tim kan nggak harus menjadi pelatih kepala, ujarnya menjelaskan. Di bawah asuhan Imron, PSIS sebenarnya menorehkan hasil yang cukup lumayan. Laskar Mahesa Jenar mengakhiri seri 1 Liga 1 di peringkat kedua. Hari Nur Yulianto CS menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan. Dari 6 pertandingan, PSIS mengumpulkan 12 poin hasil dari 3 kali menang dan 3 kali imbang. Nanti saya juga harus bertanya ke dia, mau kerjasama dengan saya atau enggak. Saya akan sampaikan program yang sudah dibuat dan dia berhak untuk melanjutkan apa tidak. Karena saya sadar tidak punya pro license. Saya akan bantu dia semaksimal mungkin. Pasti saya akan mau ambil pro license. Kemarin di 2020 kan batal karena pandemi. Nanti kalau buka saya pasti mau ikut kursus di AFC Pro, tutur Imron. Nah itu guys, alasan PSIS mengganti sang suhu Imron Nahumaruri adalah gara-gara masalah regulasi. Lisensi kepelatihan sang legenda Persija Jakarta itu AFC. Padahal dalam regulasi Liga 1 2021 diatur soal standar minimal lisensi yang boleh menangani klub. Hanya lisensi AFC Pro, UEFA Pro, dan lisensi lainnya yang dianggap setara. Maka dari itu PSSI angkat bicara terkait 3 klub BRI Liga 1 2021 tak ditangani oleh pelatih berlisensi AFC Pro. Mereka adalah Persiraja Banda Aceh, Bali United, dan PSIS Semarang. Para pelatih yang tak memenuhi standar lisensi adalah Henry Susilo Persiraja, Stefano Cugura alias Teko dari Bali United, dan Imron Nahumaruri, caretaker PSIS Semarang. Sekurang-kurangnya sertifikat AFC Pro Coaching, UEFA Pro License, atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC, Recognition of Experience and Current Competence, tulis pasal 32.2D dalam regulasi Liga 1 2021. Henry Susilo dan Imron Nahumaruri sama-sama baru punya lisensi AFC A yang standarnya di bawah AFC Pro. Sementara Teko lisensinya didapat dari CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, yang tidak diakui setara dengan lisensi AFC Pro oleh AFC. Sementara Imron Nahumaruri berstatus caretaker PSIS setelah cabutnya Dragan Juganovic sebagai pelatih kepala sesaat sebelum Liga 1 2021 dimulai. Sulit bagi PSIS mencari pelatih pengganti di tengah mepetnya waktu.
dan berbagai prasyarat ketat buat orang asing masuk ke Indonesia dalam situasi COVID-19 saat ini. Beberapa pelatih yang menangani klub sudah mendaftar sebagai peserta lisensi AFC Pro. Kata Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan, 3 pelatih tak memenuhi standar lisensi di Liga 1 2021. Dalam manajer meeting di klub, PSSI mengakomodir keinginan klub yang karena disebabkan situasi pandemi belum bisa mendatangkan pelatih. Dan PSSI juga menunda pelaksanaan AFC Pro pada tahun 2020 karena pandemi, ujarnya menjelaskan. Untuk sementara, mereka akan diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaannya bersama klubnya masing-masing. Tetapi, Yunus Nusi tidak menjawab sampai berapa lama mereka diberi toleransi melatih klub-klub itu. Rencananya tahun ini kami akan melanjutkan program lisensi AFC Pro. Kami masih menunggu persetujuan dari AFC, ujar Yunus Nusi. Nah itu guys, artinya tim PSIS dikasih kebijakan oleh PSSI untuk tetap mengikuti kompetisi dengan pelatih yang berlisensi AFC, walaupun menurut aturan harus AFC Pro. Memang disayangkan ya guys, di saat sang caretaker Imran Nahumaruri memegang kendali PSIS, malah justru PSIS jadi tim yang tangguh. Ketika tim sedang naik daun, untuk keluar kata-kata ganti pelatih mungkin berat. Namun beda ketika PSIS jatuh, pasti akan kata ganti pelatih begitu ringan. Ya namanya sepak bola, tak hebat maka tak sayang. Di sisi lain, penggemar PSIS Semarang sedang menyoroti unggahan asisten pelatih PSIS Semarang, Imran Nahumaruri, yang memberikan sinyal perpisahan. Dilansir dari tribunwow.com dari laman Instagram @imran_nahumaruri Sabtu 9 Oktober 2021, caretaker yang sukses bawa PSIS Semarang belum terkalahkan di Liga 1 2021 itu menuliskan sebuah unggahan yang menyisakan banyak tanya oleh Snack Mania maupun Panser Biru. Dalam unggahannya, Imran tengah berada di dalam mobil dengan menggunakan topi yang menjadi ciri khas mantan pemain timnas Indonesia tersebut. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan unggahan sosok caretaker PSIS Semarang berusia 40 tahun tersebut. Namun, jika dilihat lebih jauh, dalam unggahannya Imran menambahkan caption yang menyisakan banyak tanda tanya terkait maksud dari caption tersebut. New Journey atau petualangan baru, tulis @imran_nahumaruri dalam unggahannya pada Sabtu 9 Oktober 2021. Sontak, postingan pelatih asal Talehu tersebut dibanjiri banyak komentar oleh Snack Mania maupun Panser Biru yang menanyakan apa maksud dari caption tersebut. Tetap bersama PSIS Coach, tulis @bnur5590. Coach kemana? Please tetap di PSIS, tulis @zonabolaPSIS. Terima kasih 12 poinnya di seri 1 Coach, tak terkalahkan, tulis @smrgpsis. Mau kemana Coach? Di Semarang aja please, tulis @dindaendah_. Tak hanya Snack Mania dan Panser Biru yang turut menanyakan, namun para anak asuhnya seperti Septian David, Hari Nur Julianto, dan Ferdian Wahyu turut memberikan komentarnya. Sinyal, tulis winger PSIS Semarang @Septian David Maulana. Karakter idolaku, tulis @Fredian Wahyu Sugiantoro. Sementara sang bomber lokal milik PSIS Semarang hanya menuliskan emotikon cemas sekaligus sedih jika memang benar dan berpisah dengan Imran. Hanya saja belum diketahui bagaimana nasib dari Imran Nahumaruri. Apakah kembali menjadi asisten di PSIS Semarang atau benar-benar mencari tantangan baru, termasuk menjadi pelatih di klub lain. Jika benar adanya Imran Nahumaruri resmi meninggalkan PSIS Semarang, maka itu akan sangat disayangkan. Kerugian besar bagi Mahesa Jenar, mengingat penampilan apiknya meramu Hari Nur dan kawan-kawan di seri pertama. Tambah disayangkan lagi, rumornya Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, kedapatan mengunggah foto bareng dengan asisten pelatih sekaligus caretaker PSIS Semarang, Imran Nahumaruri. Menyusul hal itu, Nabil Hussein melalui unggahan story Instagram pribadinya di Minggu 10 Oktober 2021 membagikan sebuah foto bersama Imran. Memang foto tersebut nampaknya sudah diambil lama, tepatnya ketika pertemuan Borneo FC melawan PSIS Semarang di turnamen Piala Presiden. Namun yang menjelaskan unggahan itu adalah Nabil Hussein, menyertakan kode loading. Jika dikaitkan, kemungkinan Nabil Hussein akan menunjuk Imran sebagai asisten pelatih anyar Borneo FC mendampingi pelatih kepala di Liga 1 2021. Nah guys, kalau hal ini benar-benar terjadi, sang caretaker pindah klub benar-benar sangat disayangkan. Dan pastinya sangat sedih ditinggal pas sayang-sayange. Mengenai caption di unggahan Imran Nahumaruri, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi enggan banyak komentar.
Yang lebih berhak menjawab hal itu adalah Imran Nahum-Maruri, dikarenakan sudah masuk dalam ranah pribadi. Itu kan akun pribadi Coach Imran. Silahkan tanyakan ke yang bersangkutan ya, sambung Yoyo Sukawi. Sementara itu, Imran Nahum-Maruri belum memberikan tanggapan saat ditanya caption dari unggahan tersebut. Adapun PSIS Semarang saat ini resmi ditangani oleh pelatih kelahiran Aberdeen, Skotlandia pada 16 Januari 1965, Ian Andrew Gillan sebagai pelatih kepala. PSIS Semarang memang sempat menggadang-gadang nama pelatih beberapa waktu lalu. Namun karena terkendala masalah administrasi dari masa PPKM di Indonesia, waktu tersebut harus tertunda. Beliau sudah mengamati 6 pertandingan awal dan sudah memiliki beberapa evaluasi untuk laga selanjutnya. Bahkan beliau sudah hafal para pemainnya, ungkap Yoyo. Mantan gelandang Dulwich Hill pada tahun 1992, Ian Andrew Gillan resmi diperkenalkan manajemen ke publik pada Selasa 5 Oktober 2021. Manajemen bukan tanpa sebab menunjuk Ian Andrew Gillan untuk mengisi bangku Dragan Juganovic. Ia punya label mentereng yang sesuai dengan visi PSIS Semarang dalam urusan pemain muda. Untuk informasi, Ian Andrew Gillan memulai karir kepelatihan pada tahun 2000 dengan menangani St. George U19. Hanya bertahan 1 tahun, dia bergabung dengan Wright City sebagai seorang asisten pelatih. Pelatih berkewarganegaraan Australia Skotlandia itu kemudian silih berganti menukangi tim negeri Kanguru. Pada tahun 2014, Ian Andrew Gillan hijrah ke negeri jiran, bergabung dengan Kedah FA. Ia punya label mentereng yang sesuai dengan visi PSIS Semarang dalam urusan pemain muda. Hingga akhirnya pada tahun 2020, Ian Andrew Gillan kembali bekerja sama dengan Kedah FA, kali ini menangani pembinaan usia muda. Setelah melalui proses yang cukup panjang untuk menyeleksi calon pelatih, kami dari manajemen memutuskan untuk menunjuk Coach Ian Andrew Gillan sebagai head coach di BRI Liga 1. Buka CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi. Coach Ian Andrew memiliki pengalaman cukup banyak, tambah Yoyo. Beliau diharapkan dapat mengorbitkan pemain muda PSIS lebih bersinar di kancah kompetisi resmi karena pengalaman beliau. Apalagi tahun ini PSIS banyak dihuni oleh pemain muda dan mampu membawa PSIS berprestasi di kompetisi tahun ini, jelasnya. Andrew Gillan menilai PSIS memiliki materi pemain yang apik. Selain itu, dia hanya memberikan materi latihan ringan pada awal latihan dengan tim. Para pemain cukup antusias, kualitas pemain cukup bagus. Hari ini latihan pertama kita setelah berakhirnya seri pertama. Kami hanya latihan ringan, kita akan berlatih dan memikirkan permainan kembali, kata Andrew Gillan. Ian Gillan memiliki PR menjaga performa tim PSIS Semarang tetap dalam tren yang positif. Sejauh ini, PSIS yang sudah melewatkan 6 pertandingan masih belum tersentuh kekalahan dan berada di papan atas klasemen. Skuad Mahesa Jenar bersaing dengan sejumlah tim papan atas, semisal Bayangkara FC, Bali United, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Sejak tiba di tanah air, Ian Gillan telah memimpin tim berlatih sebanyak 3 sesi. Dia mengatakan anak asuhnya dalam kondisi yang baik. Para pemain, pelatih, dan staf telah bekerja keras dalam 3 sesi terakhir, dan semua orang berada di tempat yang baik. Soal persiapan, Ian mengatakan timnya harus fokus agar bisa mengamankan poin penuh. Dia menyadari posisi PSIS yang berada di papan atas saat ini bisa menjadi cambukan motivasi bagi klub lain untuk memberikan kekalahan kepada PSIS. Pekan ini kami akan bekerja lebih pada persiapan permainan. Setiap pertandingan sulit dan dengan kami di puncak liga, semua orang akan ingin mengalahkan kami lebih dari musim sebelumnya, kata Ian. Sekarang, para pemain harus bersiap berjuang lebih keras dari sebelumnya untuk tetap menjadi yang teratas dan bersaing dengan klub besar di liga, ungkapnya. Nah itu guys, sedikit informasi tentang PSIS ditinggal pas sayang-sayangi. Hanya PSIS yang berani mengganti pelatih saat tim sedang naik daun. Semoga saja Ian Andrew Gillan bisa menakodai PSIS Semarang sesuai dengan misi dan visi klub untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya untuk membawa PSIS menjadi juara di BRI Liga 1. Untuk Coach Imran Nahum-Maruri, jika masih tetap di PSIS, tetap semangat. Timbalah ilmu-ilmu dari pelatih asing sebanyak-banyaknya. Yakin dan percaya pasti kelak Coach Imran akan menjadi pelatih yang hebat. Pengalamanmu menjadi asisten sang suhu Dragan Juganovic selama berkostum PSIS sudah membuktikan bahwa ilmu kepelatihan Dragan Juganovic tertransformasikan ke dalam dirimu. Namun jika kamu meninggalkan PSIS, tetaplah menjadi pelatih yang sederhana, bijak, dan selama masih ada kesempatan, jangan pernah mematikan semangat untuk raih kemenangan. Dan untuk Coach Ian Andrew Gillan, bawalah PSIS menuju tangga juara. Keluarkanlah jurus-jurus mautmu untuk melatih konsistensi pemain terbaiknya PSIS
dalam setiap melibas lawan-lawannya. Ingat guys, sebenarnya kemenangan terbesar itu bukan karena kita tidak pernah kalah, tetapi ketika kita bisa bangkit dari setiap permasalahan. Pelatih yang hebat itu banyak, tetapi pelatih yang bisa membawa menuju juara itu sedikit. Artinya, kesuksesan seorang pelatih tidak ditentukan dari kehebatan sang pelatih, tetapi ditentukan oleh kekompakan tim. Sukses di tim A belum tentu sukses di tim B, karena sepak bola itu permainan. PSIS, inilah saatnya. Saatnya jadi tim yang bagus, saatnya jadi tim yang diperhitungkan lawan, dan saatnya PSIS juara. Ya, ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita lain loh guys seputar PSIS yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita. Dan juga mohon komennya ya guys, karena kami butuh saran dan kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya. Salam olahraga, bravo PSIS, yo, iso yo, PSIS juara!